Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi banjir di Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Pancoran, Jakarta Selatan. Pramono menyatakan pihaknya berupaya meminimalisir dampak banjir agar tidak merugikan warga. Saat meninjau Tanggul Inspeksi Kali Ciliwung, Pramono juga memberi arahan kepada jajaran petugas lapangan seperti PPSU, BPBD, Damkar, Dinas Sumber Daya Air hingga Dinkes. Pram juga menyampaikan apresiasi kepada petugas yang menurutnya telah bekerja keras menangani banjir Jakarta. Menurut Pramono, meski banjir sulit dihindari, yang bisa dilakukan adalah meminimalisir dampaknya agar tidak meluas dan merugikan warga. Jadi saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air dan juga Sumber Daya Bina Marga dan sebagainya. Yang paling penting mengerukan di daerah-daerah sungai-sungai di pinggir itu diteruskan. Sebab itu juga memberikan kontribusi. Seperti contoh kemarin di irigasi Bekasi Tengah. Udah 20 tahun nggak pernah dikeruk. Sehingga dengan demikian pengerukan itu tetap dilakukan, termasuk di tempat ini ada 200 titik yang kita targetkan untuk dilakukan pengerukan sampai dengan 388.000 meter kubik. Jadi pengerukan itu penting banget lah. Saya lebih pada preventif untuk itu. Karena bagaimanapun nggak bisa kemudian hujan ataupun banjir baru kita tergopoh-gopoh untuk melakukan. Sehingga sekarang ini pengerukan dilakukan, seluruh pasukan digerakkan, maka kenapa apel siaga ini diadakan. Sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya kembali dilanda banjir usai diguyur hujan deras selama beberapa jam. Selain hujan deras, drainase yang buruk membuat banjir tak terhindarkan. Akibatnya, aktivitas warga menjadi terganggu. Beginilah kondisi Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan yang tergenang air setinggi 40 cm saat diguyur hujan lebat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa menerjang banjir di kawasan tersebut. Motor yang nekat melintas, banyak yang mengalami mati mesin hingga akhirnya didorong oleh pengemudi. Tak hanya merendam ruas jalan, genangan air juga memasuki sejumlah tempat usaha yang berada di kawasan itu. Dia mau nganter makanan ini. Mogok motornya? Iya, mogok dia. Begitu coba air masuk Tingginya jalan. berapa bang? Tingginya tadi? Ya. Ada kali setengah meter ya? Lebih bang. Ke arah mana bang? Sampai arah mana tadi? Ya. Dari Simatupang ya? Dari Simatupang bang. Semuanya banjir bang, nggak ada yang nggak banjir. Apalagi tengah-tengah. Udah kayak lautan. Berarti tinggi ya? Tinggi bang. Aktivitas. Wah, sangat terganggu banget ini bang. Itu bang, pada ngomong itu lah. Aslian ini banyak banget. Abang siapa bang izin bang? Nyampe ke tujuan, jadi enggak terganggu. BMKG memprediksi hujan deras dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Menurut pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga dalam program Sapa Indonesia, banjir yang terus berulang harus ditangani secara bersama-sama antara Pemprov Jakarta dan wilayah sekitarnya. Anomali cuaca ya, jadi kita sudah tidak bisa bicara musim kemarau atau musim banjir. Bahkan kita harus bicara sepanjang tahunnya adalah musim hujan misalnya. Sehingga mitigasi bencana menjadi salah satu elemen utama untuk membenahi tata kota secara keseluruhan. Nah, dalam kasus Jakarta tadi, pemandangan tata ruang kota berbasis tadi, tipe banjirnya 3 tadi ya. Bagaimana membereskan tadi banjir kiriman, artinya pemukiman tata ruang di sekitar pemukiman bantaran kali. Terus kedua tadi banjir lokal, berarti pembenahan lokal kawasan tersebut. Dan tentu adalah banjirop penataan kawasan pesisir. Jadi kita fokus kepada 3 hal tersebut secara terencana dengan baik itu melibatkan Pemprov DKI maupun juga Bodetabek. Apalagi sekarang berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta kan sudah ada rencana pembentukan aglomerasi. Artinya banjir bisa menjadi salah satu hal pendorong agar kerjasama antar Jabodetabek dapat terus ditingkatkan. Sementara staf khusus Gubernur DKI Jakarta Ciko Hakim meminta warga yang tinggal di kawasan rawan banjir untuk pindah ke hunian vertikal yang disediakan Pemprov. Selain penyelesaian masalah banjir yang terintegrasi dengan wilayah sekitar Jakarta. Tadi bahwa ini nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah Jakarta sendirian. Ini harus sama-sama diselesaikan oleh seluruh stakeholders yang ada di Jakarta, termasuk dengan masyarakat dan warga masyarakat. Yang harapan kami mau mengubah lifestyle. Lifestyle itu apa sih? Tidak lagi canggung untuk tinggal di hunian vertikal yang sesungguhnya sudah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita baru saja meluncurkan beberapa rusun yang bisa dibeli juga unitnya, dan ke depan juga akan ada ribuan
ribuan unit lagi dibangun di berbagai daerah, dan tujuan utamanya adalah apa? Untuk diprioritaskan untuk saudara-saudara kita yang tinggal di pinggiran kali, tinggal yang tempat rawan banjir, tinggal di tempat yang karena mereka tinggal di situ, banjir itu risikonya semakin tinggi. Hingga Selasa pagi, sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya masih terendam banjir. Sementara petugas terus dikerahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Tim Liputan, Kompas TV.